Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema similaritas dan persamaan similaritas. Yang pertama yaitu teorema 8.13. Teorema ini disebut teorema kesebangunan yang berbunyi jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga TA sama dengan X, TB sama dengan Y, dan TC sama dengan Z. Kemudian akan dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama, keberadaan atau eksistensi kesebangunan itu, dan yang kedua, ketunggalan kesebangunan tersebut. Untuk memperlihatkan eksistensi kesebangunannya, kita gunakan yang diketahui, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Maka ada konstanta lebih dari 0 sehingga XY sama dengan KAB, YZ sama dengan KBC, dan XY sama dengan KAC. Kemudian, buatlah dilatasi DAK sehingga DAK segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan XY, B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan YZ, dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan XZ. Berdasarkan teorema kekongruenan sisi, segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga X, Y, Z. Menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M, sehingga M aksen sama dengan X, M, B aksen sama dengan Y, dan M, C aksen sama dengan Z. Jika T adalah komposisi antara M dan DAK, T sama dengan MDAK, memetakan A ke Z, B ke Y, dan C ke Z dengan TA sama dengan MDAK, A sama dengan MA aksen sama dengan X. Kemudian TB sama dengan MDAK, B sama dengan MB aksen sama dengan Y, dan TC sama dengan MDAK, C sama dengan MC aksen sama dengan Z. Karena T adalah komposisi antara dilatasi dan isometri T adalah kesebangunan. Jadi, terbuktilah eksistensi kesebangunan tersebut. Untuk membuktikan ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ, kita misalkan ada dua kesebangunan, yaitu S dan T, sehingga S pada segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ, dan T pada segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Akan dibuktikan bahwa S sama dengan T. Langkah yang bisa kita ambil yaitu ambil titik P sembarang. Akan diperlihatkan SP sama dengan TP. Misalkan SP sama dengan P aksen dan TP sama dengan P double aksen. Andaikan P aksen
tidak sama dengan P double aksen. Oleh isometri S, A aksen P aksen sama dengan XP aksen sama dengan KAP. Oleh isometri T, A double aksen P double aksen sama dengan XP double aksen sama dengan KAP. Dari dua hal di atas, kita peroleh hubungan XP aksen sama dengan XP double aksen. Ini berarti bahwa X pada sumbu P double aksen P aksen. Dengan cara yang sama, dapat diperlihatkan bahwa Y berada pada sumbu P double aksen P aksen dan Z berada pada sumbu P double aksen P aksen. Jadi, XYZ terletak pada sumbu P double aksen P aksen atau XYZ segaris. Ini berkontradiksi dengan XYZ yang membentuk XYZ atau XYZ tak segaris. Jadi pengandian P double aksen P aksen tak benar. Oleh karena itu, haruslah P aksen sama dengan P double aksen. Jadi SP sama dengan TP. Karena P diambil sembarang, berarti berlaku untuk setiap P yang diambil sehingga SP sama dengan TP untuk setiap P titik di bidang, jadi haruslah P sama dengan S. Kemudian kita menuju teorema 8.14. Teorema ini berbunyi, setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan, sebuah isometri. Kemudian bukti. Ada 3 titik yang terletak segaris A, B, C. Misalkan T adalah kesebangunan dengan TA sama dengan A double aksen, TB sama dengan B double aksen, dan TC sama dengan C double aksen. Ini berarti ada konstanta lebih dari 0 sehingga A double aksen B double aksen sama dengan KAP, B double aksen C double aksen sama dengan KBC, dan A double aksen C double aksen sama dengan KAC. Kemudian, buatlah dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K sehingga segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, aksen, C aksen atau dilatasi DAK segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, aksen, C aksen. Maka A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan A double aksen, B double aksen. B aksen, C aksen sama dengan KBC sama dengan B double aksen, C double aksen. Dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan A double aksen, C double aksen. Menurut teorema kekongruenan sisi, segitiga A aksen, B aksen, C aksen kongruen dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Menurut teorema isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi, M segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga A double aksen,
B double aksen, C double aksen. Maka itu MDAK dari A sama dengan MA aksen sama dengan A double aksen. MDAK B sama dengan MP aksen sama dengan B double aksen. Dan MDAKC sama dengan MC aksen sama dengan C double aksen. Jadi, MDAK segitiga ABC sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi, MDAK adalah kesebangunan yang diminta. Menurut teorema dasar isometri, M dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Jadi, kesebangunan MDAK merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.